Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bertemu lagi di mata kuliah Sistem Pakar. Kali ini membahas tentang case-based reasoning. Jadi, case-based reasoning atau CBR ini merupakan salah satu metode yang bisa kita gunakan di Sistem Pakar untuk membangun sebuah sistem pakar dengan membandingkan atau mengadopsi solusi dari kasus sebelumnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dari masalah yang akan datang. Jadi case-based reasoning bisa digunakan apabila masalah itu sudah pernah terjadi sebelumnya sehingga bisa dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi saat ini. Di sini kita bisa melihat bagiannya, ya, proses dari pelaksanaan case-based reasoning. Jadi ada retrieve, jadi ada case baru, kemudian reuse, kemudian kembali, kemudian apakah masalah sudah terselesaikan, nanti dia solusinya seperti apa, waktu itu kemudian revise, kalau misalnya ada proses revisi, kemudian kita akan melakukan proses percobaan, memperbaiki kasus, kemudian konfirmasi solusi, ya, solusinya sudah dikonfirmasi atau belum, kemudian di retain, kemudian proses pembelajaran. Nah, seperti ini. Jadi kita mulainya tadi dari new case, ya, ada kasus baru yang masuk dari sebuah masalah, kemudian di retrieve case, kemudian di reuse, solve case, revise, dan retain. Jadi ada 4 langkah untuk pelaksanaan metode menggunakan case-based reasoning. Yang jelas di sini harus ada kasus-kasus lampau atau riwayat yang pernah terjadi di masa lalu dan pengetahuan umum. Jadi apabila ada keduanya, maka bisa berfungsi atau mempengaruhi dari proses retrieve, reuse, revise, dan retain. Nah, sekarang kita akan menganalisis sebuah kasus, yaitu sistem pakar diagnosis kerusakan pada printer. Yang pertama kita lihat tabel aturannya dulu. Jadi kita mengetahui apa saja gejala. Yang pertama gejala kerusakan pada printer, yaitu proses cetak sangat lambat. Kemudian hasil cetakannya bergaris, warna cetakan pudar, dan hasil cetakan tidak keluar sama sekali. Kemudian kerusakannya, kalau tadi gejala ini kerusakannya, printer tidak dapat membaca cartridge yang dipasang, proses cetakan sangat lambat, hasil cetakan bergaris, hasil cetakan tidak keluar sama sekali, dan warna cetakan pudar. Jadi di tabel aturan kita punya ada tabel gejala dan ada tabel kerusakan. Nah, kemudian kita akan melihat kasus lama. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau case-based reasoning, itu harus ada kasus lama atau kasus yang pernah terjadi sebelumnya. Seperti ini, kerusakan pada printer, kemudian solusinya. Kemudian kasus lama yang kedua, ya artinya pernah terjadi yang kedua kalinya, solusinya seperti ini. Ini dibuat dulu tabel-tabel seperti ini. Kemudian dari kasus lama itu kita akan membandingkan dengan kasus yang baru. Jadi masalah pada printer tidak dapat membaca cartridge yang dipasang, hasil cetakan bergaris, proses cetakan sangat lambat, dan hasil cetakan tidak keluar sama sekali. Nah, kemudian kita akan membuat bobot atau weight. Di sini weight. Gejala penting akan kita beri nilai 5, sedang 3 gejala biasa 1. Kemudian di sini ada proses kesamaan, ya, similarity, di mana masalah itu memiliki masalah di masa lalu itu memiliki kesamaan atau kemiripan dengan kasus yang terjadi saat ini, ya. Kalau nilainya 1 berarti sama, kalau 0 berarti berbeda. Jadi di sini similarity-nya dikali bobotnya berapa, ditambah kemiripan yang kedua, ditambah bobot kedua, terus sampai berapa gejala. Di sini kemudian dibagi dengan jumlah bobot yang diberikan. Nah, di sini kita melihat ada proses cetakan sama lambat, itu bernilai 1, hasil cetakan bergaris bernilai 1, warna cetakan pudar bernilai 3, dan hasil cetakan tidak keluar sama sekali. 135 tadi didapat dari sini, ya. Jadi kalau misalnya mau membuat gejalanya ada 5, ya boleh. Misalnya 5, 4,
5432 juga boleh, tapi karena 3, 5, 3, 1. Yang penting dipastikan range-nya sama. 1 ke 3 dan 3 ke 5. Range-nya sisinya 2 ya. Kemudian di sini, nah kita buat nih kasus baru ID 3, masalahnya. Kemudian kita bandingkan dengan kasus lama ID 1. Ini adalah masalah pada printer. Nah, kemudian kita akan mencari kemiripannya X,1. Printer tidak dapat membaca kartet, ada tidak di sini? Tidak ada ya, jadi 0 dikali 1. Kemudian ditambah hasil cetakan bergaris ada? Ada. Oke, tadi cetakan bergaris nilainya 1 ya. Jadi nilainya 1 di sini. Ada tapi nilainya 1. Kemudian yang ketiga, proses cetakan sangat lambat. Ada di sini? Ada. Di poin nomor 1. Jadi nilainya 1. Ada berarti ya. 0 tadi kan menyatakan tidak ada. Tidak. 0 tadi di sini. 0 itu menyatakan ada kemiripan. 1 menyatakan kemiripan dan 0 menyatakan tidak ada kemiripan atau beda. Jadi kalau nomor 1 tadi kan printer tidak dapat membaca kartis yang dipasang. Di kasus lama ID 1 kan tidak ada. Jadi tidak ada kemiripan 0. Kalau 1, 1, 1 begini berarti ada kemiripan dengan kasus lama. Nah, kemudian misal nomor 4, hasil cetakan tidak keluar sama sekali. Itu kan ada ya. Nah, itu nilainya, bobotnya nilainya 5. Jadi 1 dikali 5. Jadi semua diperkalikan, 0 kali 1, 0, ditambah 1, ditambah 3, ditambah 5. Seperti itu, kemudian dibagi semua bobotnya. 2, tambah 3, 5, tambah 5, 10 ya. Jadi, di sini tadi 1, 3, 5. 9 ya. 9 dibagi 10 itu 0,9. Kemudian kita cek lagi perhitungan kasus kedua. Ini adalah bobotnya. Proses cetakan sangat lambat, hasil cetakan pudar, printer tidak dapat membaca kartu, dan hasil cetakan tidak keluar sama sekali. Nah, ini similarity-nya sama ya cara menghitungnya. Printer tidak dapat membaca, di sini ada sama-sama yang nilainya 1, hasil cetakan bergaris di sini tidak ada nilainya 0. Cetakan sangat lambat, di kasus lama ada nilainya 1, hasil cetakan tidak keluar sama sekali, sama-sama ada, berarti ada mirip nilainya 1. Nah, kemudian kalau sudah, tinggal dikalikan dengan bobotnya saja. Kemudian dibagi bobot, hasilnya 0,91. Nah, tadi kita sudah mencoba beberapa kasus ya. Jadi bobot kemiripan yang paling rendah adalah kasus ID1, yaitu sebesar 0,90. Sedangkan kasus ID2 memiliki bobot kemiripan yang lebih tinggi, yaitu 0,91. Jadi kalau dibandingkan kasus baru dengan kasus lama ID1, nilai kemiripannya 0,90. Sedangkan kalau kasus 2, dibandingkan dengan kasus lama di ID3, kemiripannya lebih besar, 0,91. Walaupun selisihnya sedikit ya, sebesar 0,1. Jadi pada proses reuse, solusi yang diberikan adalah solusi dengan bobot kemiripan kasus lama dengan kasus baru yang paling tinggi. Dalam hal ini yang nilainya 0,91 tadi, itu di perhitungan kasus 2, di mana kasus baru ID2 dengan kasus lama ID3. Nah, di sini kita sudah coba. Jadi solusi kasus ID2 yang sangat direkomendasikan kepada pengguna, yaitu kurangi kualitas cetak output dengan beralih ke mode cetak draft, bersihkan printer dengan melakukan head cleaning, kemudian kartetnya juga dilepas, kemudian dipasang kembali. Oke, seperti itu. Jadi kalau case-based reasoning itu adalah penalaran berbasis kasus sebelumnya. Jadi apabila belum ada kasus sebelumnya, mungkin bisa dicoba dengan metode lain. Tetapi kalau sudah pernah terjadi sebelumnya, ada kasus sebelumnya, bisa dicatat, kemudian digunakan, kemudian dibandingkan dengan kasus yang ada saat ini, sehingga kita bisa lihat nilai kemiripannya dan bisa mengetahui solusinya seperti apa. Baik, demikian untuk metode case-based reasoning yang akan diterapkan di sistem Pakar.
Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar atau langsung di forum. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.